Пробуждай свой народ, Бог, пробуждай города, Бог. Ты Бог пробуждения, изливай, изливай. Разрушай все твердыни, цепи пусть упадут прочь. Ты Бог пробуждения, изливай, изливай. Пробуждай свой народ, Бог, пробуждай города, Бог. Ты Бог пробуждения, изливай, изливай. Разрушай все твердыни, цепи пусть упадут прочь. Ты Бог пробуждения, изливай, изливай. И в темноте Твой сияет свет. Да, Господь, Ты Бог пробуждения. Надежду дал, победу одержал. Из мертвых Ты восстал. Ты Бог пробуждения. Ты Бог пробуждения, изливай, изливай. Пробуждай свой народ, Бог, пробуждай города, Бог. Ты Бог пробуждения, изливай, изливай. Разрушай все твердыни, цепи пусть упадут прочь. Ты Бог пробуждения, изливай. Пробуждай свой народ, Бог, пробуждай города, Бог. Ты Бог пробуждения, изливай. Давайте петь все вместе. Разрушай все твердыни, цепи пусть упадут прочь. Ты Бог пробуждения, изливай. Пусть это будет наша молитва сейчас, церковь, когда мы поем. Пробуждай свой народ, Бог, пробуждай города, Бог. Мы как церковь Божия, мы нуждаемся. Изливай свой дух, Господь. Разрушай все твердыни, цепи пусть упадут прочь. Ты Бог пробуждения, изливай. Изливай, Бог. О, Jesus. Изливай, Бог.
Shalom teman-teman, sahabat-sahabat BIC. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Shalom. Shalom, boleh lihat kiri kanannya, boleh kasih senyumnya yang paling lebar. Meskipun cuaca di luar sedang tidak menentu, tapi saya yakin dan percaya teman-teman semua berusaha untuk sampai datang ke tempat ini. Dan hari ini saya yakinkan teman-teman bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma di dalam ibadah. Ketika kita berusaha untuk datang pada Tuhan, Tuhanlah tempat kita berlindung, Tuhanlah gunung batu dan kekuatan kita. Ada amin teman-teman semua? Kita mau mulai ibadah kita. Karena hanya Engkau Tuhan, tempat kami berlindung Tuhan. Berlindung, Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Hanya Kau tempatku berlindung, Hanya Engkau lagu kami. hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah Datang menyembah, datang menyembah, membawa syukur.
pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Kau selalu bersama, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Kau selalu bersamaku, dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Bapa, Kau mengerti kami Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami Bapa. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Apapun kesesakan dalam kehidupan kami Tuhan, apapun kemenangan demi kemenangan yang kami alami dalam minggu ini Tuhan, kami hanya kembali kepadamu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya datang kepadamu saja Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, di tengah segala kondisi cuaca yang ada ya Bapa, di tengah segala kondisi lalu lintas yang ada ya Bapa, Kau izinkan Tuhan untuk teman-teman BIC Bapa datang ke tempat ini Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan, semuanya karena berkat-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Semuanya karena perlindungan-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, ya Tuhan bagi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Bapa, ke tempat ini Bapa, Kau jagai Tuhan, sertai supaya mereka Tuhan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan ketika mereka sampai di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami siap Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkaulah kekuatan kami Bapa, hanya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman BIC sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kita mau nyatakan meskipun ada musuh di depan kita, mungkin musuh itu dalam bentuk hujan atau mungkin musuh itu dalam bentuk apapun yang kita alami dalam kondisi hidup kita, kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita. Amin. Amin teman-teman. Amin. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri dan kananku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu Yesus Tuhan. Karena tiada yang seperti Engkau, yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kebenaran.
bersama kita. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang mataku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Peniru rebah di kiriku, perkasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Nyatakan dengan sungguh teman-teman, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Tuhan. Sambil kita tepuk tangan di atas kepala kita, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan Kaulah perlindungan kami, Tuhan, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kita mau nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Boleh sama-sama yang percaya bahwa Allah kita dahsyat katakan haleluya. Haleluya. Kita mau sekali lagi nyanyikan refnya. Cuma Allahku dahsyatnya diganti jadi Yesusku dahsyat. Nah, saya mau ajak teman-teman semua, kita lebih lagi menyatakan bahwa Yesusku dahsyat. Dia berkuasa. Amin. Saya mau dengar-dengar dulu dari teman-teman nih ya. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Tinggikan nama Yesusku. Seluruh bumi sujud. Yesusku, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan, katakan Yesusku, Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Yesusku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati kita. Saya mau sedikit cerita mengenai lagu yang tadi. Jadi mungkin teman-teman mengalami hujan ya beberapa hari yang kemarin. Saya bukan hanya mengalami teman-teman, saya berada di luar waktu itu, di proyek, di lapangan, dan kondisinya
hujannya tiba-tiba datang dan hanya dalam hitungan detik tiba-tiba berubah jadi hujan angin. Dan mungkin saya nggak bisa gambarkan dengan detail benar-benar seberapa menyeramkannya kondisi itu, karena pagar proyek yang menjadi pembatas antara proyek yang saya sedang kerjakan itu dengan jalanan itu sampai ambruk. Dan pagar proyek yang di sisi yang sebelahnya lagi, saya lagi mengerjakan jembatan, itu juga ambruk teman-teman. Dan itu saya dalam kondisi pegang payung, saya mau balik, payungnya ya kayak di film-film, payungnya kelipet gitu. Payungnya kelipet, udah basah kuyup semuanya. Nggak tahu kenapa, yang terngiang-ngiang adalah lagu praise yang tadi. Jadi, aduh Tuhan, Kaulah kuatku Tuhan. Aku sambil jalan, akhirnya tetap basah kuyup semua. Tapi dari semua kejadian itu, Tuhan tetap jaga saya. Kalau hari ini saya masih diizinkan untuk memimpin pujian tanpa kekurangan suatu apapun, hanya basah kuyup, dan sampai waktu itu istri saya datang bawain baju ke kantor, karena saya nggak bawa spare baju, bodohnya biasanya saya bawa spare baju. Jadi, tapi tanpa kekurangan suatu apapun itu semua karena perkenanan Tuhan saja. Cerita teman-teman mungkin beda-beda minggu ini. Tetapi saya mau ajak teman-teman semua sebelum kita dengar firman Tuhan, kita buka hati kita buka pikiran kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang selalu menjaga kita sampai akhir hidup kita. Apapun kondisinya, Dia itu Allah yang mengenal kita. Dan apapun masa lalu kita, Dia itu adalah Allah yang tetap bisa menerima kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Bapa, Kau adalah Allah yang mengenal kami, Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sekali lagi lagu ini dari awal. Kau Bapa yang mengenal kami, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu cerita kami. Terlebih lagi itu, Kau tahu isi hati
hati kami Tuhan. Segala masa lalu kami, Kau tetap terima kami. Selalu Engkau tetap memiliku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Aku kami mau ikut Kau Tuhan, panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidup. Kami mau setia sampai akhir hidup kami, hanya Padamu, memuliakan nama-Mu, hanya kepada-Mu meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, hanya kepada-Mu saja. Glory haleluya, hanya kepada-Mu Yesus. Glory bersyukur padamu Tuhan. Glory haleluya. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Dengar firman Tuhan pada hamba-Nya, aku berserah pada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu gak pernah gagal buat setiap kami Tuhan. Ada banyak cara jalan yang kami kerjakan dengan cara kami sendiri dan akhirnya semuanya jadi kusut. Dalam perjalanan itu kami tahu bahwa Tuhan gak pernah biarin kami sendiri. Tuhan gak pernah berhenti sayang buat setiap kami. Dan kami sepakat bahwa rancangan-Mu saja yang layak untuk kami ikuti.
Karena itu sempurna, karena itu damai sejahtera, dan masa depan yang penuh dengan pemenuhan dari harapan yang menjadi kenyataan untuk Tuhan dimuliakan. Dan malam hari ini Roh Kudus pimpin kami di dalam pemahaman dan pengertian sehingga apa yang Tuhan maksud itu yang kami terima pada malam hari ini. Dan kami boleh sefrekuensi dengan Tuhan dalam setiap kecepatan kami mengerjakan, melakukan, berpikir, dan kami sampai pada tujuanmu yang digenapi. Hingga akhirnya satu nama saja ditinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan, gak ada yang lain. Yang percaya mari bersama, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, selamat malam, shalom. Terima kasih untuk kesekian kalinya boleh melayani di BIC. Dan malam hari ini judul temanya adalah password. Namun sebelum saya mulai, saya mau supaya tidak ada kekecewaan dari pengurus. Karena ini topik yang seperti puzzle buat saya. Jadi biasanya kalau ada tema, ada ayat. Ya kadang juga seringkali ayat nggak nyambung sama tema. Kali ini ayatnya nggak ada, jadi lebih luas. Tetapi karena si password ini adalah sebuah singkatan, nah si kepanjangannya ini nggak dijelasin. Jadi akhirnya saya mau nanya lagi, saya takut beban saya pindah ke Sansan. Jadi coba ditampilin lagi. Nah, si password ini punya beberapa hal. Yang pertama adalah tidak perlu dijelaskan. Ya, kalau bicara put first God in everything, tahu semua. Amin ya. Yang kedua, always be thankful, tahu semua. Betul ya? Tapi ketika bicara source, saya nggak ngerti maksudnya apa. Jadi biar paham nih, kalau saya mau Anda paham, kalau saya nggak paham. Itu dulu kita sepakat malam ini. Oke? Lalu kemudian start working. Ya, karena dua kata kita masih bisa punya draft di pikiran kita lah ya untuk menerjemahkannya. Dan yang terakhir adalah word. Si word ini sama dengan source. Agak mind blowing saya juga, mau kemana. Jadi Pak Beni Hira mohon maaf, ampuni saya malam ini. Karena saya akan menyajikan ini sebagaimana Roh Kudus tuntun saya. Karena kalau Anda jadi pembicara juga mungkin Anda agak puzzle ini untuk nyiapin. Ya. Tapi marilah satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah put God. Put first God. Ini makanya untuk yang pertama nih aman nih. Dari Amsal 35 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tampilin aja, ada ayatnya kok. Gak usah nyari ayat Alkitab. Kalau Pastor George yang khotbah, jemaat istirahat pokoknya buka Alkitab. Ya, karena ayatnya udah ada di tampilan. Loh, mana? Kena angin kemarin. Saya tungguin, biar Anda ngelihatnya enak. Belum. Oh sementara ini lagi berdoa di TV ada ya. Ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Di dalam versi bahasa Inggris mendekati terjemahan dari narasi aslinya mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, harusnya kamu juga tampilkan cara-cara di mana kamu melakukan atau berjalan. Jadi begini, ada visi, ada misi. Misi itu bisa belok-belok, tetapi visinya tetap satu, destinasinya. Nah, di dalam perjalanan
yang juga penting adalah bagaimana cara berjalannya, itu penting. Indonesia ini unik sampai hari ini karena belum diganti peraturannya di jalan tol, kecepatan tertinggi, Anda tahu berapa? Berapa? Ada yang bilang 100. Berapa kecepatan tertinggi? Anda emosi nggak sama orang yang kecepatannya 80? Benar, 80 itu di dalam trek panjang nggak berasa itu. Ya, saya aja ke sini 120, 110, 120 ya. Tapi ya udahlah, kalau kena di foto-foto ya tinggal gini kan. Ya, mau gimana, jalanannya kosong, kita jalan pelan-pelan juga, nyampe enggak, ngantuk iya ya. Dan makanya sekarang tidak mendahului dari sebelah kanan, mendahului dari sebelah ya. Iya, karena memang sekarang gini loh, sebetulnya kecepatan 80 itu zamannya tol Jagorawi harganya 300 perak. Anda bisa cek di Google, ada zamannya tol Jagorawi itu segitu. Zamannya saya masih gondrong. Ya, itu segitu, kecepatannya segitu. Coba sekarang kan, dulu kan mobil tuh paling jago tuh di 1.500 yang berseliweran di jalanan. Sekarang di jalanan kita itu berseliweran sampai di level 6.000 cc. Ya, jadi bayangkan 6.000 cc kalau disuruh lari 80. Tapi apapun itu yang saya mau sampaikan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6, begini loh. Kalau kamu mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, Dia akan direction jalan kamu. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang menjalani hidupnya dengan dualisme pemahaman. Di mana satu sisi dia percaya Tuhan, tapi di sisi lain dia berjalan dengan pengertiannya sendiri. Ketika Anda pikir dan Anda rasa menjadi sebuah kebenaran, maka Anda tidak akan pernah sampai pada tujuan Tuhan. Karena sesungguhnya hidup Anda dan saya bukan milik kita lagi, tapi Kristus pemiliknya. Maka harusnya bicara soal purpose of life, Anda dan saya udah nggak punya tujuan lagi dalam hidup ini selain tujuannya Tuhan yang jadi dalam hidup Anda. Karenanya ukuran-ukuran pencapaian prestasi manusia sekarang tidak menjadi mutlak untuk anak-anak Allah karena ukuran yang dipakai adalah bagaimana Anda berhasil sampai pada apa yang Tuhan maksud. Sampai di sini saya harap Anda paham dan tidak menjadi pesimis tentang perjalanan hidupmu sampai hari ini. Tapi yang saya mau bilang bahwa tidak ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dalam urutan anak-anak Allah. Semuanya berada pada ukuran yang sama ketika Anda dan saya berada pada caranya Tuhan untuk sampai pada destinasinya Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Musa itu gagal untuk masuk ke dalam tanah Kanaan karena temperamen. Saya nggak tahu Anda pernah dengar khotbah ini apa enggak. Ada yang mengatakan bahwa dia karena suka marah-marah, dia gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Sementara Tuhan nggak pernah punya perkara dengan Musa untuk bawa dia masuk ke tanah perjanjian. Tugasnya Musa hanya bawa keluar orang Israel dari Mesir. Dan itu well done. Itu berhasil. Itu selesai. Tapi banyak orang yang coba untuk menaruh ukuran dunia kepada literasi yang ada terhadap tokoh yang namanya Musa, disebut sayang ya tidak berhasil masuk. Nggak ada yang disayangkan di situ karena memang ya begitu. Saudara, di dalam pelayanan saja, bicara soal kepemimpinan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu cuma ada di organisasi. Tapi di hadapan Allah semua harusnya berperan sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan, maka sama-sama ada di top position di hadapan Tuhan. Karena dia berfungsi maksimal untuk Tuhan punya tujuan. Oleh karena itu, kenapa penting untuk Anda prioritaskan Tuhan di dalam hidup ini? Karena kalau kau tidak prioritaskan Tuhan, maka Anda punya 2 agenda yang akan membingungkan hidup Anda. Sebetulnya mau ngapain ini? Anda bisa bayangkan kalau umurmu 35 tahun tapi Anda nggak tahu mau ngapain?
Itu mengerikan. Umur 35 itu transisi, saudara. Kalau orang bilang life beginning at 40, keburu goblok duluan. Karena sebetulnya life beginning at 40 itu sudah perjalanan mau masuk fase kedua. Karena fase pertamanya sudah start up dia dari usia 20. Makanya sebetulnya usia 22 itu udah jelas itu. Dia kerjain apa dan dia akan bergumul dengan apa yang dia mau. Sementara ada yang Tuhan mau, dan bagaimana Anda sampai pada tujuannya Tuhan adalah bagaimana Anda dan saya mengerjakan hidup ini dengan caranya dia. Karena ketika Anda dan saya merespon situasi dengan caranya, maka Anda akan digiring sampai pada tujuannya Tuhan. Ini yang firman bilang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena ketika kau bersandar pada pengertianmu sendiri, Anda sudah blank prioritas. Saya punya komunitas namanya Bible Talk Community. Sudah sekian belas tahun, di beberapa kota di Indonesia komunitas itu ada. Ketika mereka tanya kenapa namanya Bible Talk, saya bilang karena what the Bible said, bukan what I'm said. Anda boleh bertanya apa saja, saya akan siapkan materinya. Tetapi mari sama-sama kita dudukkan pikiran dan perasaan kita tentang apa kata Tuhan tentang hal tersebut. Karena seringkali komunitas kecil lah, Anda nyebutnya nggak tahu apaan, mau ngomong komsel lah, apalah. Itu kadang kalau udah sharing-sharing gitu, nggak jarang loh sharing itu bisa crash. Kenapa crash? Karena nanti ngomongnya gini, kalau menurut gue sih ya, ini rusak sebetulnya. Kalau saya pikir sih, ini lebih rusak lagi. Karena dia pikir, dia rasa. Ini bukan tentang apa yang Tuhan pikir, Tuhan rasa. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang be thankful. Di dalam Matius pasalnya yang ke-14, udah bisa dia? Belum bisa? Belum. Nah, ini dia. Di TV lah, tampil lah. TV-nya pun cuma si botak ini aja yang muncul. Mana? Ya, Matius 14 ayat 19 sampai 20. Anda yang bisa lihat tampilannya di layar TV-nya, kita baca sama-sama. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit lalu mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa 12 bakul. Yang kedua, always be thankful ini adalah ungkapan terima kasih dan pengakuan penerima. Tidak ada yang ada pada Anda yang baik itu bukan dari Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Karena itu, kenapa selalu bersyukur? Karena memang bersyukur itu bikin orang ngalami kedaulatan Tuhan. Saudara, ketika Abraham dibawa keluar dari Ur Kasdim, itu Tuhan perintahkan untuk setiap tempat yang dia masuk itu bangun mezbah. Saudara, pada masa itu bangun mezbah butuh waktu. Karena mezbahnya terbuat dari tumpukan batu berbentuk prisma nanti. Nah, tumpukan batu ini ya harus dikumpulkan itu batu-batu, lalu kemudian ditumpuk dan di atasnya disembelih binatang dibakar. Ada satu perjalanan di mana Tuhan bawa dia melewati tempat yang disebut dengan Tanah Negeb waktu itu. Tanah Negeb berada dalam kondisi yang kering. No opportunity, itu kalau terjemahan aslinya arti dari Tanah Negeb. Lalu kemudian di sebelah Negeb perbatasannya adalah Mesir. Nah, dia coba untuk nyetik, ini yang tadi kita baca ayatnya di awal. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri.
Dia pikir begini, oke Tuhan bawa dia ke Negeb, sementara Negeb itu sedang kering, maka adalah baiknya kalau dia melipir dulu ke sebelah. Nah ketika dia mau melipir ke sebelah, masuk aksesnya ke Mesir, dia bilang kepada istrinya, nanti kalau kita lewat imigrasi, jangan bilang kalau kau istriku. Bilang saja kita saudara. Inilah satu-satunya pertama di muka bumi, nenek-nenek paling hot di dunia. Karena umur segitu aja masih ada yang naksir. Ini Abraham kan paham betul ini. Mungkin inilah satu-satunya nenek-nenek pemersatu bangsa pada zaman itu. Ya. Lalu kemudian ketika masuk, mereka lewat itu dari imigrasinya. Celakanya, salah satu raja kecil di sana itu suka kepada nenek-nenek satu ini. Dan ketika hampir kejadian, di sana Tuhan bukakan. Lalu kemudian Tuhan perintah supaya mereka kembali ke tanah Negeb. Ketika mereka kembali ke tanah Negeb, Anda kalau lihat di kitab Kejadian itu cuman beda satu pasal saja. Hanya beberapa paragraf, Alkitab kemudian menyatakan Abraham menjadi sangat kaya di tanah Negeb. Padahal tanah Negeb itu sedang kekeringan parah. Saking sangat kayanya dan banyak ternaknya, akhirnya demografi untuk kasih makan ternak itu bergesekan dengan karyawan dari keponakannya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia kembali ke tanah Negeb, dia mulai kembali lakukan apa yang dia harus lakukan. Bangun mezbah. Kalau di zaman anugerah, diterjemahkan dengan bersyukur. Bersyukur itu bukan tentang apa yang di belakang. Tapi bagaimana Anda memulainya bersama dengan Tuhan itu bersyukur itu begitu. Dan ketika dia masuk lagi ke Negeb, dia bangun lagi itu mezbah. Karena penyembelihan ternak itu berarti kan aset dia berkurang. Tapi dia lakukan itu. Entah bagaimana pengembangbiakan terjadi jadi lebih baik. Lalu kemudian ternak jadi tambah banyak. Untuk memberi makan jadi banyak masalah. Sampai akhirnya dia bilang kepada keponakannya, kau lihatlah di hamparan di depanmu, kita ini kerabat, jangan kita bertengkar. Begini saja, kalau kau pikir baik yang di sebelah kanan, nanti paman ambil di sebelah kiri. Kalau kau pikir baik yang di sebelah kiri, nanti paman ambil yang sebelah kanan. Saudara, budaya Abraham tidak berbeda dengan budaya kita. Budaya timur. Di dalam budaya timur, orang tua itu dihormat. Orang tua dianggap pengambil keputusan mutlak. Pada zaman itu apalagi. Tapi lucunya, Abraham menaruh keputusan kepada Lot. Silakan pilih. Ini kalau Abraham orang Batak udah ditendang dari atas bukit ini. Si Lot ini. Lu cuman ponakan, ngapain lu? Kenapa jadi lu yang ngatur gue? Ya. Anda tahu dong banyak orang Kristen zaman sekarang udah tua, dia yang salah gak mau minta maaf kok. Bukan karena dia benar, karena dia tua. Nah, ini lebih celaka lagi nih, penyesatan toksik namanya. Ya. Tidak mau minta maaf karena tua. Tapi yang satu ini beda, dia bilang pilih saja. Anda tahu kenapa dia berani suruh ponakannya pilih? Karena dia sudah tahu kinya. Masa bodoh lo mau ambil kanan atau lo ambil kiri. Selama saya bangun mezbah di hadapan Tuhan, tanah yang saya injak pasti subur. Tuhan pasti berdaulat. Nggak peduli kontur tanahnya. Nggak peduli cuacanya. Pokoknya selama masuk situ, dengan sikap bersyukur di hadapan Tuhan, maka lahannya pasti diberkati. Dan hal yang sama Yesus lakukan. Kalau di dalam terjemahan aslinya, dia mengucap berkat, terjemahannya justru bukan barakah. Terjemahannya adalah syukur. Dia angkat itu, dia mengucap syukur atas itu semuanya, dan dibagikan tidak kekurangan. Lalu kemudian di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-28, ada tampil dia.
Sudah tampil ya. Yes. Kita baca bersama-sama. Jadi, karena kita semua, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan ayatnya, kita ini bukan mengucap syukur supaya tidak tergoncangkan, tapi karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Jangan dibolak-balik. Anda datang ke sini dalam pertemuan ibadah bernyanyi supaya Anda tidak tergoncang, bukan begitu. Tapi karena memang sudah dijamin ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dan kuasa di dalammu, maka sepantasnya lah kamu mengucap syukur. Karena orang yang bersyukur dia tidak punya waktu untuk bersungut-sungut. Karena tidak bisa orang lakukan dua hal kecuali Anda memang psycho. Agak lain gitu ya. Bersyukur itu menjadikan rencana Tuhan itu digenapi. Bersyukur itu memampukan Anda dan saya bisa melakukan dengan cara-cara Tuhan. Karena bersyukur itu bikin Anda tenang. Orang yang tenang akan ambil keputusan yang benar. Lalu kemudian yang berikutnya dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, kita baca kembali bersama. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan baik. Saya balik tidak mengurangi makna. Memang ibadah itu kalau nyari untung gak pernah cukup. Betul apa betul? Anda pernah lihat orang yang ibadah nyari untung? Ini adalah orang-orang yang di kemudian hari dia komplain ketika dia hadapi situasi unpredictable dalam hidupnya sementara dia rajin beribadah. Dia mulai cerita ke kanan ke kiri, gobloknya dia cerita kepada yang bukan orang percaya lagi. Kenapa begini ya? Padahal gue rajin, minggu ibadah belum mulai gue udah ada. Ibadah cuma 2 kali, gue 3 kali. Tapi kok begini yang terjadi ya? Ngobrol sama orangnya nggak pas. Tinggal yang satunya bilang, makanya lo log out aja, log in yang lain. Kenapa sih ada orang-orang yang kecewa pada Tuhan yang tidak pernah membuat dia kecewa? Anda pernah lihat dong orang-orang yang kecewa kepada Tuhan? Orang-orang yang gagal paham? Sebetulnya masalahnya adalah karena memang dia ibadah untuk cari untung. Makanya kita di sini sama-sama bernyanyi, sama-sama berkata haleluya, tetapi memang tidak kelihatan mana penyembah berhala, mana penyembah Allah yang hidup. Karena metode penyembah berhala seringkali masih menyusup di tengah tubuh Kristus. Siapa itu? Orang-orang yang menyembah karena mau melakukan transaksi kepada Tuhan. Saya kan udah bikin begini, harusnya ini yang saya dapat, bukan itu yang saya dapat. Saya kan sudah lakukan begitu. Kenapa jadi begini akhirnya? Kalau begini akhirnya, ya lebih baik saya nyembah yang lain. Ini bukan menyembah Allah yang hidup. Ini namanya menyembah dalam metode berhala. Karena penyembahan yang sesungguhnya adalah bagaimana Anda mempersembahkan hidup Anda sehingga kau bisa menikmati hidupmu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 adalah tentang bagaimana Anda dan saya nggak sekedar hidup. Mari ucapkan bersama dengan saya, hidup ini indah. Ingetin teman kamu sebelah, bilang hidup ini indah. Nah, bilang lagi sebelahnya, jangan dibikin susah. Nah, ingetin lagi sebelahnya, jangan kayak orang susah. Nah. Yang berikutnya adalah source. Nah, ini tadi saya udah minta izin kan si source ini ya. Karena ini masih puzzle buat saya. Kalau buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata sumber, maka kita akan ketemukan beberapa keterangan. Nah, semoga saja istilah ini sepaham dengan apa yang pengurus pikir. Ya kalau tidak, kau terima sajalah, saya sudah di mimbar ini soalnya. Ya, terima saja. Ya. Roma 11 ayat 36, kita baca bersama yuk. Sebab segala sesuatu oleh Dia dan kepada Dia
bagi dialah kemuliaan sampai selamanya. Kita sepakat dengan ini ya. Segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan harusnya kemuliaan itu kembali. Makanya memang tidak ada kemuliaan yang bisa kita berikan kepada Dia. Yang bisa hanyalah kita kembalikan kepada Dia. Karena Anda dan saya tidak punya kemuliaan itu. Walaupun ada beberapa orang dalam kepentoknya sebuah masalah konflik interest mengatakan sebetulnya dia itu nggak sejahat itu. Sebetulnya orangnya aslinya baik. Anda pernah baca di Alkitab setiap orang adalah baik? Yang saya tahu di Alkitab mengatakan tidak seorang pun benar. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi sebetulnya semua kita ini nggak ada yang basically-nya baik. Kalau hari ini Anda dilihat baik, itu karena kau sudah tahu kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Makanya casingnya terlihat baik. Aslinya mah nggak ada yang benar. Bahkan Anda dan saya melakukan apa yang benar saja setelah Anda dan saya dibenarkan oleh karya Kristus. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu melakukan apa yang benar supaya dia menjadi benar. Sebutan itu kan karena Anda dan saya menerima benefit dari kayu salib. Benefit dari karya kayu salib itu makanya Anda dan saya disebut sebagai orang benar. Dan kalau hari ini Anda melakukan apa yang benar karena dua hal. Satu, sudah sepantasnya orang yang dibenarkan melakukan apa yang benar. Dua, karena Anda harus bertahan tetap benar sampai pada akhirnya. Sama dengan kemenangan. Tidak ada yang perlu lagi dimenangkan oleh orang percaya. Makanya heran kalau ada orang Kristen masih doyan berkompetisi secara jiwa. Orang punya ini dia pengen punya itu, orang begini dia pengen begitu juga. Pokoknya iri hati, FOMO jadi satu. Ada tahu FOMO ya? Pokoknya nggak mau kelihatan ketinggalan gitu. Apaan sih? Apaan sih? Ya. Datang konser, beli tiket biar kelihatan keren, padahal lagunya nggak ada yang hafal. Ya. Itu FOMO itu. Kita lanjut di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sumber semuanya dari Tuhan, makanya harusnya kembali kepada Tuhan. Di dalam Ayub 1:20 sampai 22 diserap dalam bahasa Arab yang hari ini disebut literasinya ilahi wa inna ilahi rojiun. Ya, dari situ dia berasal. Karena memang dari Tuhan, ya harus kembalinya ke Tuhan. Sumbernya dari mana? Kau harus kembalikan lagi ke sana. Karena itu hidup ini jadi indah kalau orang paham dari mana sumber dia hidup. Dan kemana dia punya hidup. Yang repot kalau Anda lupa sumber, pantesan kau khawatir. Karena lupa sumber. Anda lahir aja ditolong, mati juga mesti ditolong. Ada di antara kita di sini ketika bayi bisa potong tali pusarnya sendiri. Hebat kau. Lahir keluar baru gitu. Bayi gila ini katanya. Bisa begitu. Mati saja, sehebat apapun kau, tetap harus ditolong kan. Mandimu pertama ditolong, mandimu terakhir ditolong. Ditolong. Nggak tahu nih, di antara semua di sini sohib-sohib siapa yang mandiin satu dengan yang lain nanti.
Mesti ditolong. Ya walaupun ada ayatnya, biar orang mati kuburkan orang mati, mati kau situ. Ya. Tapi tetap, siapa yang ngerti sumber, dia yang bisa hidup benar-benar hidup. Karena kalau tidak, Anda takut banget sama yang namanya masa depan. Dengar ya, kamu nabung supaya kamu gak nyusahin orang. Bukan karena kamu takut miskin. Kita ini kan dipanggil jadi berkat, amin. Salah satu bentuknya bagaimana seseorang jadi berkat, itu gak nyusahin orang. Setuju gak? Saya ingat ketika berapa tahun lalu saya putuskan untuk punya asuransi kesehatan. Beberapa teman dari sinode kami sesama pendeta bilang, yakin bro punya begituan? Nggak yakin Tuhan bisa jaga kita. Saya bilang saya terlalu yakin Tuhan bisa jaga. Apa urusannya sama premi asuransi? Dan betul, tahun lalu ketika istri saya harus bolak-balik ke rumah sakit karena masalah matanya. Memang beda ya, orang kalau insurance internasional, itu masuk rumah sakit kita setengah dewa kan. Apalagi Anda di kelas emerald begitu. Lensa mata aja ditanya, mau dari mana Pak? Saya bilang, mana yang paling jauh? Bukan paling mahal, paling jauh lu beli di mana? Ada Jerman Pak, pakai tuh Jerman. Saya bilang, pakai Jerman aja udah kalau perlu. Ini tapi ada sekian minggu, kita paling cepat 2 minggu, jadiin. Ya, jadiin. Anda BPJS operasi katarak paling 18 juta, 16 juta tuh. Paling jago lah. Ini dia bikin mau 98 juta. Saya bilang gak apa-apa, udah lensa siapa kayak lu pakai Bionic Woman kayak terserah. Ya. Pokoknya gue tinggal tanda tangan. Dan semua orang yang datang ini. Makanya banyak juga hamba Tuhan yang sebetulnya take it for granted modus ketika dia atau istrinya sakit. Jadi galang dana gitu loh. Ya. Bantu doa ya, istri saya sakit. Celah, modus. Ya, itu saya silent setelah mata pertama selesai. Baru orang tanya, Pak itu operasi? Iya operasi. Gimana aman? Aman. Bener? Bener. Ya. Ada yang bisa dibantu gak? Ada. Gimana Pak? Bayarin aja preminya. Kalau rumah sakit mah beres, ya kan? Beres, ngapain? Udah beres. Ya. Paling enggak kita nggak nyusahin orang, amin. Amin ya. Kalau Anda tahu sumber Anda dari mana, tujuan Anda mau kemana, tenang hidup ini. Tenang itu bukan karena kamu pengen tenang, tenang itu karena kamu paham. Kalau cuma sekedar ditenang-tenangin ya Anda ikut yoga. Atur napas, atur, tahan 3 menit, ya kan? Ya. Kau pikir tenang, kurang oksigen kau. Ya. Tahan, lewat. Ya. Aduh. Ada yang bilang si tenang itu katanya ciri-ciri orang menjadi tua. Tidak, tenang itu ciri-ciri orang paham. Dari mana sumber hidup dia, kemana akhirnya hidup dia. Makanya dia tenang. Tenang itu bukan karena tua. Tenang itu, ya orang katanya ciri-ciri tua itu kan dia mau makan di restoran mana saja pasti minumnya teh tawar hangat katanya begitu. Ya. Amsal 26 ayat 13. Yang berikutnya adalah start working. Nah, ini ya juga saya perbit tentang hal ini. Karena memang istilah start working kalau di kamus itu ada 2. Ya. Sejak kapan atau mulai kapan, ini memang agak sedikit ambigu. Tapi yang jelas working aja lah kau ya. Itu sajalah kita deal. Dari Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Berkatalah si pemalas. Ini adalah ayat tentang nenek moyang dari orang mager. Ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak
daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saya lanjutkan di Amsal 24. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Silakan pilih. Anda mulai melakukan sesuatu atau Anda tunggu waktu akan berbicara untuk memaksa Anda melakukan sesuatu. Bekerja bukan tentang uang. Bekerja adalah tentang Anda berfungsi sebagai saksi lewat karya-karya Anda bekerja. Karena bekerja itu tentang berkarya. Bekerja bukan tentang cuan. Itu cuman efek dari orang kerja. Salah satu efeknya. Makanya saya heran kalau ada orang yang suka sekali merancang kehidupan prakematian. Anda tahu rancang prakematian? Ya gue nabung nih kira-kira umur segini gue udah gak usah bikin apa-apa lagi. Bangun, doa, baca Alkitab, makan, lihat TV, tidur siang, bangun sore, jajan sore, mandi sore, makan malam, tidur, mati. Aneh sih sebetulnya, ada orang yang ngerancang begitu. Dengar ya, kau gak bisa seenaknya dengan hidupmu karena hidupmu bukan milikmu. Kadang kita terlalu sok tahu untuk itu. Hidup-hidup gue, suka-suka gue. Maunya begini, ya begini. Maunya begitu, ya begitu. Sejak kapan? Kalau kau ngaku Jesus follower, harusnya kau paham kok hidupmu bukan kau lagi kok. Kristus pemiliknya. Yang harusnya purpose-nya juga dari dia. Yang harusnya berkarya itu sampai Anda memang sudah tidak mampu berkarya. Bahkan orang yang dalam keadaan koma pun Tuhan masih mau pakai. Lagu yang antar kita sampai kepada pemberitaan firman tadi mengatakan bahwa dalam kondisi di mana seseorang berlari menjauh dari Tuhan pun Tuhan tetap uber dia. Enggak sedikit loh orang yang dalam keadaan koma akhirnya Tuhan pakai untuk mempersatukan keluarga. Itu artinya tidak seorang pun hidup menjadi tua belum mati karena Tuhan lupa panggil dia. Kok lu belum mati? Iya belum di absen. Bukan, ya, karena memang Tuhan belum selesai pakai dia, masih terus. Makanya ya, ini sih aman sih, gennya masih milenial, masih. Yang gen Z ini yang sakit ini loh, ya, terlalu ini saya lihat agak bahaya sih. Ya, kalau zaman dulu kan pemikirannya lebih angkatan-angkatan tahun 80, tahun 60, tahun 50 lahir itu kan masih kapitalis tuh. Berpikirnya kan masih ya, pokoknya kerja, punya rumah aman. Pokoknya punya rumah aman aja. Mau makannya kurang yang penting punya rumah. Nah, itu kapitalis, berpikirnya begitu, teritorial. Kalau sekarang kan udah beda, semuanya udah progres. Ya, Anda kalau lihat Robert Kiyosaki versi Jepang mengatakan bahwa yang Anda sebut aset bukan rumah yang Anda tinggali. Rumah yang Anda tinggali bukan aset karena Anda punya pengeluaran untuk itu. Yang disebut aset adalah barang yang menghasilkan sesuatu untuk Anda, itu namanya aset. Makanya gak sedikit kaum milenial sekarang memilih untuk tidak mencicil rumah. Lebih menyewa tempat yang cukup untuk jumlah dia keluarga. Dan sampai akhirnya di usia tertentu baru dia akan beli secara cash. Ketimbang dia cicil sekarang. Yang orang bilang nanti kalau dijual juga tambah tinggi. Tapi juga ngejualnya juga repot. Karena yang tinggi itu adalah yang baru. Bukan yang sudah 30 tahun unitnya. Berpikirnya macam-macam lah. Tapi apapun itu, yang saya mau pesan dari tema ini adalah Anda mau gerak sekarang atau Anda tunggu digerakkan?
Karena tetap Anda harus bergerak. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya lanjutkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menunda adalah hal paling celaka yang dirancang untuk masa depan. Anda lihat orang-orang yang punya kebiasaan dari kecil, suka banget dengan kata entar. Pernah lihat model gini? Mandi entar. Makan entar. Asik tuh. Itu dia lagi tabur, dia punya apa yang dia akan tuai di masa depan. Manusia-manusia entar. Ya. Sampai-sampai pas Tuhan panggil dia juga dia bilang, entar. Ya. Jangan pernah fokus dengan apa yang gak ada sama kamu. Apa yang ada sudah pakai itu saja. Karena banyak orang yang akhirnya tidak bersinergi dengan Tuhan di dalam rancangannya. Karena dia sibuk dengan apa yang dia nggak punya. Memang ada orang yang terlahir dengan privilege tertentu. Ada orang yang terlahir dengan tidak ada support system dalam hidupnya. Tapi toh dua orang ini kan juga milik Tuhan. Dan siapa yang menjadi miliknya, dia tahu caranya buka jalan untuk setiap orang. Karena itu yang harusnya Anda dan saya mulai adalah, ya dimulai. Kalau nggak dimulai, ya nggak akan pernah. Mau kerja tapi nggak pernah ngelamar kerja. Mau kerja, nggak pernah dia cari kerja itu. Mau kerja tapi dia tidak pernah mau bekerja keras untuk lihat opportunity-nya. Mau kerja tapi dia bilang lebih baik dia berdagang. Mau dagang tapi dia nggak punya modal. Ada pun yang modalin dia bilang tapi susah mau jual. Yang model begini kan lebih baik dia gali kuburannya sendiri. Pacul yang banyak tanahnya yang dalam dan masuk sendiri. Mau bikin apa dia? Saudara, tidak ada pekerjaan yang ada padamu sekarang yang adalah tekanan kalau kau ngerti konsepnya. Anda yang di asuransi, Anda yang di sales, itu seringkali bilang bahwa target itu adalah tekanan. Bukan. Target bukan tekanan. Target dibuat karena si pembuat target paham kapasitas Anda mampu. Banyak orang yang mengerjakan sesuatu yang dia nggak serius. Saya kemarin baru ke dealer mobil untuk beli tambah mobil yang lebih compact, lebih kecil. Saya coba test drive, ya feel drive-nya gimana, dan itu sales dari saya datang sampai terakhir. Dia nggak ada cerita tentang spek. Dia sibuk dengan pakai leasing apa, Pak? Di otak dia cuma cuan. Kalau pakainya BCA Finance segini, Pak. Kalau Astra Kredit sekian. Saya diem. Ya, saya mau feel drive kok. Ya, duduk, rasain. Nggak ada, dia nggak ada cerita. Dia nggak ada bahas tentang kalau saya pakai yang 4 silinder seperti apa, saya pakai yang 3 silinder seperti apa. Dan bagaimana yang turbo dan bagaimana non turbo. Dia nggak ada bahas itu, nggak ada bahas itu. Dia sibuk dengan sekarang itu kalau kredit bisa begini bentuknya, bisa begini, bisa macam-macam. Yang kemarin lebih heran lagi dia bilang, sekarang bisa cicilan 8 tahun Pak. Saya bilang itu cicil apartemen atau cicil mobil. 8 tahun, iya Pak ada. Oh, saya bilang ya mungkin itu orang-orang yang mobilnya dirental kali ya. Kalau orang pakai pribadi gak gitu-gitu amat. Kita kayaknya 3 tahun, 4 tahun udah more than enough. Ya. Kalau bisa cash ya cash kita beresin. Wah kalau mendingan pakai ini Pak, duitnya bisa pakai yang lain. Cuan lagi. Karena kalau kita beli cash, kau beli cash di dealer, lama loh nyampe ke rumah. Tapi Anda nyicil, seminggu sampai dia. Karena memang beda hitungan dia dapat apa nggak dapat. Di dalam Pengkhotbah dan Kolose mengatakan bahwa jangan sibuk dengan apa yang nggak ada.
Lakukan aja. Dan kalau kau lakukan, kau harus paham bahwa Tuhan mau kau berkarya. Ini bukan lagi tentang cuan. Mari kita mulai. Di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, saya bacakan buat kita sekalian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya lanjut ya, tentang word ini. Saya nggak punya jalan lain. Kalau sudah bicara word, berarti kan harusnya kita bicara firman Tuhan, bukan firmannya kita. Begitulah ya. Dan apa yang selalu berhasil adalah apa yang Tuhan bilang. Firman itu nggak pernah gagal. Yang gagal adalah orang yang nggak nuruti firman. Karena di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil itu bukan tentang Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Berhasil itu bukan berarti Anda melampaui limit dari apa yang orang-orang pada zamannya membuat standar sebagai ini ukuran up-nya di sini. Lalu kemudian Anda tembus pencapaian itu. Terjemahan berhasil di sini adalah bagaimana hidupmu, hidupku sampai pada tujuan Tuhan digenapi. Itu yang disebut dengan berhasil. Dan rupanya mereka yang berhasil harus lebih dulu bahagia. Dan orang bisa bahagia kalau, memang saya juga heran kenapa terjemahan di bahasa Indonesia mengatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Terjemahan merenungkan di sana bukan tentang Anda diam bengong berpikir. Terjemahan merenungkan di sana adalah bagaimana hidup seseorang ditelan oleh kebenaran itu sendiri. Anda mau mikir, mikir pakai cara yang benar. Anda mau merespon sesuatu, merespon dengan cara Tuhan yang benar. Anda mau bertindak dalam respon itu, Anda bertindak dengan caranya, itu yang membuat kamu bahagia. Karena bahagia sesungguhnya tidak sederhana. Anda tahu istilah passion yang keliru diterjemahkan oleh anak muda. Sebetulnya gue kerja gini terpaksa nih. Kenapa? Karena bukan passion gue. Passion lu apa? Tidur. Kadang orang terjemahin passion adalah tentang sesuatu yang dia suka. Bukan. Passion itu bukan apa yang tidak menjadi struggling. Bukan. Passion itu adalah Anda taruh hidup Anda pada panggilan yang benar. Dan itu include di dalamnya ada proses. Pernah nonton film Passion of Christ? Happy gitu Yesus disalib? Kagak cuy. Nggak ada di filmnya juga di ayat firman Tuhan dari kecil dia bilang, aduh aku pengen disalib deh. Kapan ya? Enggak bos, enggak begitu. Tapi ya that's the passion. Passion adalah penderitaan. Di mana Anda putuskan untuk menerima penderitaan, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan berhasil dalam hidup ini. Di Yohanes 15 ayatnya yang kelima, saya baca, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin, Anda sepakat? Jadi kalau begitu berdasarkan Yohanes 1 ayat 1, maka Yohanes 15 ayat 5 kita bisa terjemahkan demikian.
Barang siapa tinggal di dalam firman, firman di dalam dia, orang itu berbuah banyak. Kalau firman di dalam kamu, kamu di dalam firman, tidak ada halangan apapun yang membuat kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa berbuat apapun kalau kamu di dalam firman, firman di dalam kamu. Jangan hanya suka, tapi mari baca. Kalau sudah baca, mari lakukan. Dan kalau kau lakukan, lakukan tepat ketika kau harus merespon sesuatu. Karena sesungguhnya ini adalah pertemuan ibadah. Ketika Anda keluar dari ruangan ini, di sana waktunya Anda dan saya action untuk berjalan sampai pada tujuan Tuhan digenapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba-Mu berkata-kata, Roh Kudus yang sudah memimpin, memberi setiap kami pemahaman pengertian, sehingga kami boleh masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup kami ikut pada apa yang Tuhan arahkan. Karena kepemilikan ini seluruhnya adalah tentang-Mu, bukan tentang kami lagi. Kami percaya hanya firman yang berhasil untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ini yang kami rindukan. Hidup kami juga melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami bisa sampai pada tujuan itu untuk mengalami setiap janji yang Kau sediakan. Kalau kami mau tunduk pada apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Di tengah suasana, cuaca, vibes, kondisi yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Malam ini kami dibukakan, mata roh kami boleh melihat bahwa tidak ada tembok setebal apapun, setinggi apapun yang membuat kami tidak bisa menerobosnya untuk sampai pada tujuan Tuhan digenapi. Karena bukan tentang keberadaan kami, namun keberadaan Allah yang menyertai kami, itu yang cukup buat setiap kami. Membawa kami berjalan seirama dengan Tuhan, sefrekuensi dengan firman-Mu, sehingga kami nggak terlambat untuk sampai pada destinasi yang Tuhan mau. Dan akhirnya kami bisa jadi orang yang bukan hanya percaya Tuhan, namun juga menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kami rindu itu terjadi, karena entah dengan apa kami bisa balas kasih-Mu. Kami hanya bisa persembahkan lagi hidup kami kepada yang punya hidup ini. Sehingga Engkau puas ya Tuhan. Engkau senang dengan hidup kami. Kalau dalam perjalanan ini ada di antara kami yang mencucurkan air mata, itu gak penting lagi buat kami. Karena kami mau buat Tuhan tersenyum dengan hidup kami. Karena dalam perjalanan mengikuti Yesus, bukan siapa yang tertawa di awal yang penting. Tapi siapa yang tertawa di akhir karena berkemenangan bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Terima kasih buat perjalanan hidup sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan belum selesai dengan kami. Mari lanjutkan lagi penyertaan-Mu. Karena kami tidak akan berjalan maju kalau bukan Tuhan yang memimpin kami. Dan satu nama ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang dibagikan kepada Pastor Josh Perry. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saya mengajak teman-teman semua, mari kita hidup di dalam firman Tuhan dan rancangan Tuhan. Supaya kita bisa merasakan janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Selanjutnya ada pengumuman dari komunitas BIC. Pengumuman untuk 4 Juli 2024. Minggu depan kita akan bersama-sama berkumpul untuk beribadah kembali di tempat ini. Saya himbau teman-teman kalau misalnya ada yang bisa datang lebih awal, mungkin di sekitar jam 7 malam, bisa sama-sama kita bercengkrama dan kemudian juga ada konsumsi yang disediakan. Minggu depan akan dilayani oleh pendeta
David Tumbel. Kemudian selanjutnya untuk pengumuman berikutnya, happy birthday bagi teman-teman kita, untuk Hendra Pratama, untuk Jenly, Randy, dan Stefani. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu kemarin. Selanjutnya untuk doa pengurus, bagi para pengurus BIC dan panitia UTA BIC akan diadakan doa pengurus di hari Minggu ini, 7 Juli 2024. Jamnya jangan sampai salah, yaitu jam 12 siang di gereja. Kalau misalnya pada doa yang biasanya kita di jam 3 sore, untuk kali ini, minggu ini, yaitu jam 12 siang di gereja. Ya. Terus kemudian pengumuman berikutnya, welcome untuk Helena, boleh bangkit berdiri di tempatnya saja bagi Helena. Ya, terima kasih, selamat datang di komunitas BIC. Kalau misalnya belum punya komunitas, silakan datang di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Selanjutnya akan ada gathering, sahabat Allah gathering untuk seluruh gereja kita ya, seluruh jemaat di gereja kita teman-teman, yang akan diadakan pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 17 sampai 18 Agustus 2024. Bagi yang belum mendaftar bisa mendaftar kepada Cisinta atau Ida, atau bisa mendaftar kepada pengurus yang ada di tempat ini, bisa mendaftar kepada teman-teman yang ada di tempat ini, mungkin ke Mercy, atau misalnya kepada pengurus yang ada di sini ya. Diusahakan teman-teman yang bisa ikut, mari kita sama-sama ikut gathering bersama dengan pembicara Dr. Anda Charlotte Priyatna, dia adalah pendiri dan ketua Yayasan dari Pendidikan Kristen Atalia Kilang. Ya, selanjutnya kita akan mengadakan ulang tahun BIC, perayaan 12 tahun ya teman-teman, dengan tema Step Up dari 2 Timotius 2 ayat 20. Itu akan diadakan pada tanggal 25 Juli. Oke, tanggalnya sebelah sana. Tanggal 25 Juli, ya 25 Juli berarti 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi teman-teman ya, 25 Juli. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dan seperti yang tadi saya udah sampaikan, kalau bisa datang lebih awal, jam 6:30 malam, karena ibadahnya tidak mulai 7:30 ya teman-teman, mulainya jam 7 malam ibadahnya. Oke, jadi silakan datang lebih awal, dan sesudah ibadah akan ada fellowship bersama juga, dan ada konsumsi yang disediakan. Pembicara oleh Pendeta Muda Samuel Paul STH. Yuk kasih tepuk tangan, beliau adalah wakil gembala di gereja kita. Ya. Ada pengumuman berikutnya? Baik, oke. Sepertinya tidak ada pengumuman lagi, selanjutnya saya serahkan kepada Koroki. Ya, haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Saya begitu banyak diberkati dari khotbah, Pak George Ferry, begitu banyak poin yang memberkati saya, tapi kalau boleh saya berbagi satu poin, itu adalah yang kedua, always be thankful. Ada seseorang pernah bicara kepada saya, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, ketika kita mengangkat tangan dan ketika kita nangis, itu ada 2 hal. Satu, kita sedang mengasihani diri kita sendiri dengan pergumulan yang kita hadapi. Kita khawatir sehingga kita nangis. Tapi ada satu hal lagi, ini adalah ucapan syukur yang hari ini Pastor George Ferry juga bagikan, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Pergumulan boleh ada, tapi ketika kita naikkan ucapan syukur kita percaya janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Saya tertegur dengan apa yang dibagikan Pastor George Ferry, dan mengajak teman-teman sekalian, kiranya ketika kita mengangkat tangan di dalam pujian penyembahan kita adalah ucapan syukur. Kalaupun itu tetesan air mata, adalah tetesan air mata sukacita. Kita bersyukur karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan pasti sanggup memampukan kita untuk melewati segala pergumulan kita. Amin, teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pastor George Ferry untuk firman yang sangat memberkati. Teman multimedia boleh tampilkan kembali poster ulang tahun BIC.
Ya, saya hanya mau menekankan sekali lagi ya buat teman-teman, kalau Tuhan sudah begitu baik memelihara komunitas kita selama 12 tahun, dan kami semua mengajak teman-teman untuk boleh hadir di acara ulang tahun yang ke-12 tanggal 25, dan ibadah dimulai jam 7 ya. Biasa kita mulai jam 7.30, ini kita adakan jam 7. Ya, boleh ajak teman-teman untuk boleh sama-sama merayakan ulang tahun BIC yang ke-12. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, dari saya tidak ada lagi, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur, ku tak dapat balas kasih-Mu, terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau ada di pihak kami Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, kami percaya sekalipun sedetik pun tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Satu hal yang harus kami lakukan, firman Tuhan mengatakan, untuk memfokuskan segalanya kepada Engkau Tuhan. Berorientasi kepada Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ada di tempat ini. Pada saat ini kami boleh menikmati, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan izinkan semua yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang dibagikan pada malam hari ini boleh merema di dalam kehidupan kami Tuhan. Masuk ke dalam perbendaharaan hati kami. Menjadi bekal untuk kami melangkah ke depannya. Karena kemenangan, karena rencana damai sejahtera sudah Tuhan siapkan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Berkati Pastor George Ferry, kiranya Kau pakai dia lebih luar biasa lagi di dalam seluruh pelayanannya Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang datang kepadamu melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami Tuhan. Di usianya, kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya Tuhan. Untuk boleh terus memberikan teladan kepada kami Tuhan. Untuk setia mengiring Engkau sampai usia lanjut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk wakil gembala kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berikan hikmat dan bijaksana, kekuatan yang datangnya daripadamu, visi dan misi yang datangnya daripadamu, sehingga membawa jemaat-jemaat-Mu untuk boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau di dalam kehidupannya, dan menghidupi karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemimpin kami, Kau Beni juga Cijeni Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati apapun yang mereka kerjakan, berkati mereka di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam usaha pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Karena melalui semua itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini adalah ibadah yang diberkati. Kiranya Engkau berkati pelayan-pelayan yang ambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kerinduan itu boleh terus ada di dalam kehidupan mereka.
memiliki motivasi yang benar, yaitu menyenangkan Engkau saja Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Engkau tambahkan talenta-talenta mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, sebagaimana Tuhan telah memelihara mereka di tahun yang lalu. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi mereka di tahun ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang jemaat-Mu bawa Tuhan. Biarlah ini menjadi salah satu cara untuk mereka mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau, karena Tuhan telah memelihara kehidupan mereka. Dan inilah taburan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu sehingga mereka boleh menuai kelak nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba di akhir ibadah kami Tuhan, kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai perjalanan kami hingga sampai ke tempat ini, Tuhan juga akan memulangkan kami kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan kasih Kristus. Saya minta Kosep untuk doa berkat. Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Bapak, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga telah mengirimkan rekan kami yang baru. Engkau kiranya memimpin dia Bapak, Engkau berkati dia. Terpujilah nama-Mu Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapak kami dalam surga, kami juga berdoa Bapak buat sekitar gereja kami, kiranya Engkau juga memberikan hati mereka. Banyak anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu, biarlah mereka dapat percaya kepada Engkau. Tiba saatnya kami akan berpisah Bapak satu dengan lain. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam dan berkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.